bisa menimbulkan permusuhan dan lain sebagainya. Nabi melarang hal yang demikian. Panahahum 'anin najwa, jadi jangan bapander nang barahasiaan jurang itu nah, bapander dengan babi bisik-bisikan. Tapi mereka tidak mengindahkan dengan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap aja digawi oleh siapa? Yahudi dan munafik. Orang munafik ini menditakuni Islam baik, tapi itu penggawiannya munafik. Lalu limbah itu fanuzilat turunlah ayat summa ya'udu limanuhu an, kemudian summa yarji'una ilal munajah, dilarang tetap aja kena pulang. Nah, dilarang tetap aja mereka, artinya tidak berhenti dengan larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya jangan berbisik-bisik. Summa ya'udun, ini menunjukkan liddilalati ala takarruri audihim, jadi mereka kembali lagi berbisik-bisik, kembali lagi ini. Wa yadanazawna bil ismi wal udwan, mereka itu yatahaddatsuna fima bainahum, bapander sesama Yahudi atau sesama munafik, nang dipanderakan di antara mereka apa? Bima huwa ismun wa udwanun wa mukhalafatu li amrir rasul sallallahu alaihi wasallam. Nang mereka panderkan masalah urusan dosa, nang mereka panderkan masalah permusuhan, nang mereka panderkan untuk menyalahi daripada perintah-perintah ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Nabi melarang mereka. Jadi jangan berbisik-bisik. Nah, li amr Rasulullah li anna hadisahum, karena pamanderan mereka, perbincangan mereka yaduru haulal makri wal qaidi bil muslimin. Pamanderan mereka itu kadang-kadang ini bagaimana cara memikirkan umat Islam ini biar dipermalukan, bagaimana cara mengalahkan umat Islam, bagaimana cara menipu umat Islam, bagaimana cara mempolitiki umat Islam ini dan lain sebagainya. Qala Abu Hayyan, uja Abu Hayyan, bada'al bis'il bil ismi li'umumih. Memang biasanya apa bila orang berbisik-bisik itu kebanyakannya itu kadang-kadang pemandiran itu kada baik. Itu kebiasaannya. Tidak orang banyak tuh berbisik-bisik, nah itu. Ngalih kalau bisik-bisik nih ya dia orang tuh bisa menyebabkan misinformation. Apa juang tuh salah informasi atau gagal paham atau salah tafsir dan lain sebagainya. Summa bil udwan, kadang-kadang dibisikkan itu dengan masalah permusuhan dan lain sebagainya. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kadang-kadang meninggi lagi urusannya ila huwa ma huwa azam, yang lebih besar lagi apa itu? Wa ma'siyatur rasul, membangkang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza, dengan urusan yang kayak ini Allah mencela alal munafikin, Allah mencela kepada orang-orang yang munafik. Idza kanu, apabila mereka tunajihim, mereka saling berbisik-bisik di antara mereka dengan perkara yang demikian itu. Nah, ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, jangan berbisik-bisik. Nah, cuma larangan ini tidak mereka perhatikan, tidak mereka hentikan. Bila mereka hadir di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad. Nah, di sini idza hadaru indaka ya Muhammad. Nah, lalu mereka wahai Muhammad, lalu mereka memberi sebuah salam, memberi sebuah penghormatan, tapi penghormatan bitahiyyatin zalimatin, sebuah penghormatan yang zalim, yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Nabi mengucapkan assalamu alaikum. Nah, itu gawian berbisik-bisik, nanti dipendarkan Nabi, nanti dipendarkan orang Muslim, karena berkedip-kedipan mata, apakah masalah nanti dipendarkan tuh, nak apa cara ini tuh dan lain sebagainya. Karena limbah datang di hadapan Nabi, apa ucapannya? Assalamu alaikum. Nah, sam bukan assalam. Jakanya assalamu alaikum, salam, keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Tapi dengan ucapan assalamu alaikum, maksudnya al-maut alaikum, mati atas kalian. Nyamanlah gitu, Pak.
gawian berbisik-bisik, bawa panderan, bersunyian, berkedip-kedipan mata. Ini itu mengucapkan ya Nabi, mati buat kamu ya Rasulullah. Wah ini Pak. Kelihatannya teguran penghormatan, tapi ternyata bukan. Yang diucapkan assalamualaikum, al-maut alaikum. Qala al-mufassirun, ujar ulama tafsir, kana al-yahud ya'tuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi itu datang ke tempat Nabi. Tiba datang fayaqulun, dikirakan mengucapkan gimana kabarnya nih? Kayak apa kabar? Sehat? Gimana ini itu ini dan lain-lain. Tidak. Nang diucapkan mereka assalamualaikum. Ucapannya badalan min assalamualaikum. Jadi diucapkan mereka assalamualaikum. Kematian buat kamu, racun buat kamu ya Rasulullah. Ganti daripada kata-kata assalamualaikum. Hanya kan mirip. Assalamualaikum. Mungkin kita salah dengar kita salam. Ternyata assalamualaikum wa assalamualaikum. Ini kata assalamualaikum. Assalamualaikum. Kematian buat kamu ya Rasulullah. Ganti daripada itu. Jadi wahwa ma'aradu bihi biqaulih. Mereka menginginkan dengan ucapan biqaulihim, dengan mereka itu artinya dengan ucapan mudahan pian mati ya Rasulullah, mudahan jangannya bahasa kita ya mampus mudahan pian nih gitu. Makanya kan orang-orang Yahudi, orang kaum kafir musyrikin itu baik pas hari Rebu akhir daripada bulan Safar itu Nabi mulai garing. Nah itu garing Nabi sampai kan bulan Rabiul Awal sini meninggal. Jadi Nabi itu meninggal, jangannya kita bahasanya itu dengan Rabu akhir bulan Safar ini mulai garing sih. Makanya para sahabat jangan ada yang merasa kan sahabat melihat Nabi garing ya Allah, ini Nabi garing. Sahabat bersedih, siapa nak ada bersedih? Pak, orang yang dicintai, orang yang menjadi gambaran dalam kehidupan, orang yang menuntun dalam kehidupan, orang yang bernasihat dalam kehidupan, orang yang membimbing manusia untuk kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan. Garing sidin, garingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membikin rasa dukanya orang beriman. Garingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedihnya para sahabat dan para pencinta Rasulullah melihat musuh Allah. Oh, kalau bertepuk tangan baik, jakanya kau tuh bersalamatan begini itu. Jadi ujar Nabi, jangan ada nang di rumah, jangan ada nang bersembunyi, jangan ada nang bersedih hati, keluaran, bawa anak-anak kalian keluar, jangan dinampakkan kesedihan kalian di musuh Allah. Nah, ini itu kisah tuh. Cuma orang kita tuh kan macam-macam pandangannya dengan wakasan tuh nyambat betul. Rabu terakhir di bulan Safar tuh kalau orang Bali atau orang-orang yang masih berpemahaman ada unsur bau Hindu Budanya, hari Rabu terakhir bulan Safar itu atau wakasan itu di mana roh-roh jahat bergentayangan. Nah ini tuh. Kalau kita di Indonesia Pak Ai, roh-roh jahat bergentayangan, hati-hati jangan turun rumah, ini. Kalau bahari itu Pak Ai, bulan Safar itu di Pamurus Dalam, bukan orang Pamurus asli Bang Belah. Ini ujar juga kitabnya kadada, cuma kila waqal. Nah ini itu kila waqal itu ujar. Di Pamurus Dalam ini dahulu Pak Ai terkenal orang Pamurus Dalam itu beingu racun. Makanya orang-orang lain itu kada wani minum di Pamurus Dalam meneh. Buka warung karena waninya orang minum. Karena orang Pamurus itu bahari Pak Ai. Bah ini kada apa-apa, aman aja pin di Pamurus. Kalau ada baruhan bulan Safar, saruan aja kada apa-apa Pak Ai. Itu bahari orang Pamurus nang bingung racun ini melepasnya itu pada bulan Safar. Yang jurang bulan Naas, makanya nanti adalah bulan Safar pengantinan. Jarang. Tapi lu kawin bulan Safar Pak. Nah, rupanya panasan, makanya banyak anaknya. Kadang-kadang lu kawin bulan Safar Pak. Nah, itu. Nah jadi itu anggapan-anggapan dan macam-macam. Nah masalah hari wakasan tuh subuh apa contoh
Kan di Banten begini pemahamannya, di Bali begini pemahamannya, di Jawa Tengah begini pemahamannya. Jadi kadang-kadang orang yang berbau pemahaman Hindu Buddha memadakan hari Rabu terakhir bulan Safar itu roh-roh jahat pada bergentayangan. Nah, jadi mereka pun mengadakan acara ini, acara itu. Di Bali pun mengadakan gitu Pak Aino acara ini. Nah, di antara umat Islam pun ada juga, karena ada sebahagian ulama, ini perkataan daripada ulama, ada yang menyatakan bahwasanya hari Rabu terakhir daripada bulan Safar itu adalah Allah menurunkan bala nang setahun itu di hari Rabu ini. Ini perkataan ulama bukan hadis. Tidak ada satu hadis sahih pun ujar ulama yang menyatakan tentang hal itu. Tidak ada hadis. Nah, kalau itu dari ulama, pian mau percaya boleh, kada percaya pun boleh, karena perkataan ulama. Perkataan ulama tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau sebagai dalil. Kalau pian meyakini silakan. Lalu kita disuruh baca Yasin, baca salamun qaulam min rabbir rahim, baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, minta selamatkan dalam keadaan dan bencana dan lain sebagainya. Bacaan itu mudah-mudahan Allah menyelamatkan. Yang jelas bagi yang percaya silakan baca Yasin, baca doa ini, baca doa dan sebagainya, minta diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Salahlah, kada tak salah. Kalau nang kada percaya Pak, ku jisidin kada nupang kada jakanya hadis Nabi ku gawiya ya nya karena ulama aja. Nang kada percaya Bang, silakan menurut sidin. Jangan juga kita menyalahkan. Nih kada tahu bulan Safar ini. Ada. Silakan. Nang percaya silakan, nang kada percaya silakan. Nang kada baik itu memadakan bid'ah. Itu aja kan. Ya kalau bajulun misalnya lah ada orang berkata, ini Pak ya hati-hatilah, minggu-minggu ini pian ini gayanya ranmur banyak di daerah Yudhistira. Bila turun baca doa banyak-banyak. Lalu pian percaya baca doa, tak salah lah. Ada salah kalau ada nang kada pada doaan. Jasidin takdir itu tangan Tuhan. Sebelum terjadi kita, sebelum Allah ciptakan itu sudah ada takdirnya. Mun takdir dirampok. Pian yakin nang kayak itu ilmu pian. Turun naik pian kada pada doa urusan pian. Jadi kesimpulannya apa? Nang hendak apa jalan tu arba mustamir silahkan, nang kada pun kada apa-apa, karena itu perkataan dari ulama. Perkataan ulama kada kau dijadikan sebagai dalil. Nang dijadikan sebagai dalil adalah qala Allah qala Rasulul. Nah, gitu aja. Kira-kiranya mana belah? Ya Allah. Bila pian rasa takutan hari ini, cari tolak balanya bagaimana biar terselamat daripada musibah dan bala. Di antara hadis Nabi memadakan, ujar Nabi di antaranya adalah banyaki bersedekah. Nah, ayo pian masjid ni kena sedekah hari ini. Ya Allah, karena jar Nabi sedekah itu menutup atau memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedekah. Banyak caranya, Pak. Nah, gitu, Bang. Jadi itu, nah itu. Jadi sebenarnya sial itu kadada. Jangan sampai dianggap sial. Ini kena apa-apa sial. Sampai orang membaca dianggap sial. Jangan seperti kaum Antakiyah. Ujar kaum Antakiyah dalam surah Yasin itu apa? Qalu ta'irukum ma'akum. Ini kami ini sial, ujar orang Taqiyah. Daulah, gara-gara pian ini wahai para nabi membuat kampung kami sial. Pian datang ke kampung kami sial, menyebabkan kami kada mengatam, hujan kada sing turunan. Bagian pian nipang datang ke kampung kami, itu bagian kisah Antakiyah tuh Pak.
Nang ketika Nabi, menurut riwayat, ada riwayat menyatakan Nabiullah Isa mengutus 3 orang nabi, Nabi Soduk, Nabi Masduk, Nabi Sam'un, datang berdakwah ke sana. Ujar bagiannya, oh pian tuh lain nabi, kan ada beritanya daripada nabi, pian tuh sama kayak kami manusia biasa juga, kada bisa apa-apa. Jadi ujar bagiannya, kami ini Rasulullah, kami utusan Allah. Kalau kami itu kadang utusan Allah, kami mendustakan, kalian tidak percaya atau kami berdusta, azab Allah lebih dahsyat kepada kami. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Kami hanya bisa menyampaikan aja daripada amanat Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh mereka, nih gara-gara pian ini Bang datang ke kampung kami, sial kampung kami, ini macam-macam. Jadi ujar para nabi, kesialan itu adalah berada daripada kelakuan kalian masing-masing. Karena kalian tidak menerima dakwah Allah, kalian tidak mau beriman dengan kepada Allah, itulah sial mereka. Maka siapa yang paling sial hari ini nang berbuat dosa nang sial hari ini, baik. Siapa nang hari ini berbuat dosa kepada Allah, itulah nang sial. Bala nang paling bencana paling besar itu apa? Bala yang sampai iman kita melayang, wal iyazubillah, summa wal iyazubillah. Sebenarnya mun urang nang jorang tuh ini urang pangbala ulama nang ahli dalam bidang ilmu ma'rifat, inya kada menolak bala nih Pak. Karena ujar Nabi, mayyuridillahu bihi khairan ibtalahum au kama qala. Siapa nang Allah handaki kepada seorang hamba, maka Allah timpakan kepadanya bala. Ya dulu nang kemarin tuh pian karena bala lintuhut gulak-gulak. Nah itu mengampuni dosa. Kan? Ada orang gagaringan mengampuni dosa. Nah itu bahasa orang bahari, bahasa Rasulullah. Bila Allah ingin membersihkan seorang hamba, menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, Allah timpakan penyakit. Cuma kita ini sudah memesan dahulu BPJS. Jadi jakawan pian 4 lah. Mun pian 4 berarti pian siap garing karena sudah mendaftar jat. Nah, belum kada 4 biar kada garing, ujar ulang macam-macam. Ini ada jurang jasidin tuhani ai jajan nang tuhani sin bagus saja ngumpulkan duit pakai garing sakit. Sekalinya habis duit sidin pakai garing sakit. Sesuai lawan niat sidin begitu nah. Makanya jadi kumpulkan duit pakai garing sakit lah karena penggaringan pian. Ya Allah. Dah kembali pada masalah kita. Jadi mereka orang Yahudi, assalamualaikum, mati buat pian, celaka buat kalian, bala buat kamu ya Rasulullah. Nah Nabi disumpahi orang nangka ini kayak apa pian? Nabi orang Yahudi ini mengucapkan demikian. Nah jadi dengan demikian kanal Yahudu ya'tuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulun, orang-orang Yahudi datang menyatakan assalamualaikum badalan min assalamualaikum, ganti daripada itu. Jadi dikatakan di sini ketika itu dalam sebuah riwayat dikatakan Sayyidatuna Aisyah mendengar ucapan pasami'athum Aisyah radhiyallahu anha yauman, pada suatu hari datang Yahudi assalamualaikum. Wah, langsung bini Nabi marah, ngegaslah jakanya kita, naik langsung. Faqalat alaikumussalam wal la'nah, ujar Sayyidatuna Aisyah, pian nang mati, pian mendapat kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bini Nabi mengucap demikian. Falamma insarafu, limbah bulikan orang Yahudi disumpah, pian bebinian atau mau menyumpahi pian lakian gin kalah. Punya babinian atau mau pandai mama pian nang kayak aja kada tahan pian. Nah, itu Sayyidina Umar tuh hebat kalau Pak, hebat syaiton aja. Kalau ijazah salaka Umar fadjan salaka syaitonu fadjan akhar. Bila seandainya atau Sayyidina Umar lewat gang sini, setan tuh mencari gang lain, punya kawan tuh jangan berselisihan. Wibawanya Sayyidina Umar tuh luar biasa. Artinya dengan auranya saja setan kada tahan. Padahal Sayyidina Umar nih saking wibawanya kalau disebut Umar,
seton tuh boleh dikatakan sudah nak kapak-kapak baik. Cuman yang hebat daripada si Umar siapa? Bini Sidin. Jadi ada seorang laki-laki hendak bailang ke Sidina Umar, minta nasihat nih, nang kayak apa caranya biar bini kada memamai. Babaya datang ke halaman rumah, saja Sidina Umar dimamai bini. Bulik laki-laki ini. Jadi dia semua, karena apa pian bulik lu niat pian hendak ke rumah ulun karena bulik ujar si pulan ini ya wa ya amiral mukminin ulun ni hendak sharing nah lawan pian jakanya bahasanya hendak bakal kesah-kesahan bapak panderan lawan pian ulun ni hari-hari di mamai bini makanya ulun main kayak apa trik-triknya biar kada di mamai bini sakalun datang beluman masuk dah hanya di halaman rumah pian di mamai bini makanya ulun bulik artinya sama aja gitu nah hamba ya Allah dah sehebat baik bendahara di rumah nih hebat baik mana mengikuti duit tapi ya nah jadi nah makanya begitu Nabi disumpahi assalamualaikum ya Rasulullah celaka mati binasa buat pian ya Rasulullah mendengar Sayyidatuna Aisyah Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Mukhtar wa Sayyidus Syafa'ah disumpahin nang kayak itu siapa nang kada panas mai han jadi rupanya Sayyidatuna Aisyah ini jakanya boleh dikatakan sidin fasami'athum Aisyatu yauman mendengar ucapan orang Yahudi yang demikian apa aja sidin Yahudinya mengucapkan assalamualaikum dua kata aja assalamualaikum dua kata aja mati atas kamu dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah dengan ucapan bal alaikumussamu wal la'nah tiga ucapannya Pak bertambah sebuting jadi jelas mati buat kalian laknat dan kutukan Allah buat kalian falamma insarafu nimbah Yahudi ini bulikan qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ya Rasulullah mahlan jadi janya mahlan tuh baik tahan sabar non Nabi menyabari bini nih ayo binian nih pian bah pian kalian senyumnya indah lembut tapi pian jaga menyamar pian karena tahan nah ujur aja ada apa bapak ya, lembut hati mendengar ini kada sangit coba menyasangit biar hati-hati aja menyasangit biar nah jadi limbah itu janabi mahlan dah janabi sadang jangan itu menyabari nah sabar nah jadi dengan ucapan demikian ujar Nabi innallaha yakrahul fuhsya wat tafahush Allah tuh kada katuju pander nang kada baik bapak begawin bapak berlaku nang kada baik faqalat ya Rasulullah jadi dia Sayyidatuna Aisyah ama sami'ta ma qalu pian kada mendengar karena diucapkannya mati buat kalian apa ini kata-kata ini ujar Nabi faqala laha amma sami'ti ma qultu lahum kamu kada mendengar kajian Nabi nak aku ucapkan inya berucap assalamualaikum ini kultu aku katakan lahum kepada mereka waalaikum orang dua Nabi sebutin aja ucapnya Sayyidatuna Aisyah musuh dua tiga hantam sidin nah itu opiniannya jangan tak banyak untung baik iya seorang coba pandai sebatik inya 2-3 batik Yahudi menyambati Nabi 2 kata aja hantam sidin 3 kalau Nabi kadang membalasnya sekali aja alaikum ya Nabi itu aja ini hebatnya Nabi bala alaikum ya Nabi itu aja kadang menyamakan nah kalau orang berucap assalamualaikum nah ini bagus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh orang 2 kata kita 3 orang 3 4 orang 4 kita 5 nah itu kalau menghormati orang nang lebih banyak lebih bagus banyak pahalanya tapi kalau orang menyumpahi 2 sekali aja Nabi assalamualaikum waalaikum kalau Sayyidatuna Aisyah
wa alaikumussalam wal la'nah. Wah, 3 baik. Puas nenek. Wah, ya Allah. Nang puas tu apa? Ya, nafsu nang puas kan. Ya takannya situ jasin rasakan situ. Karena bila sudah Nabi nang berucap tu didengar oleh Allah. Nah itu. Didengar. Orang yang kada pernah mengeluh dengan apa yang ditimpakan kepada Nabi, ditimpakan penyakit, kada mengeluh, kada berduit, kada mengeluh, garing, kada mengeluh, kasusan itu kada mengeluh. Bilanya mau melapor, bahaya ini baik. Nyalain makamnya nggak mungkin tadi nikmat benar, tapi kada kabul-kabul juga. Entah kebanyakan dipinta, kada jawab pala. Doa itu ibadah ya, kalau banyak meminta bagus, banyak beribadah. Nah ini. Lalu jar Nabi, tidakkah kamu mendengar apa yang kucapkan? Alaikum. Dengan ucapan alaikum itu ujar Nabi, fayastajibullahu lifihim. Allah ijab itu Allah, sedangkan inya kada yakin dengan Allah. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Masih menentang baik. Jadi ujar orang Yahudi, wa yaqulun, mereka berpanderan fima bainahum, sesama mereka, hal la yu'adzibunallahu bi'adzal qaul law kana Muhammadan nabiyyan falau kana nabiyyan haqqan la'adzabanallahu alayya hadzal kalam. Jadi bagiannya kita nih berucap celaka buat kamu ya Rasulullah, mati buat kamu ya Rasulullah. Jadi bagiannya kalau bujur Muhammad itu nabi, nah kalau bujur Muhammad itu nabi, sungguh Allah akan menimpakan azab kepada kita dengan ucapan-ucapan kita ini. Tapi buktinya bagiannya kadada. Kalau bujur Nabi Muhammad itu nabi, kita ucapkan assalamualaikum, mati buat kamu ya Muhammad, kita akan diajab oleh Allah langsung kalau bujur Nabi. Ternyata buktinya kadada. Mana buktinya? Nah, lalu ujar Tuhan, hasbuhum jahannam yaslaunaha. Cukup ujar Allah buat kalian neraka jahanam. Yakfihim azaban, cukup azab ayyadkhulu nara jahannam wa yaslau harraha. Cukuplah azab neraka jahanam yang kalian masuki nanti dan kalian akan merasakan panasnya. Babisal masir. Itulah tempat yang paling jelek buat mereka, itulah tempat yang paling menghinakan mereka. Jadi ujar Ibnu Arabi menyatakan, qala Ibnul Arabi kanu yaqulun, mereka berkata, lau kana Muhammadan nabiyya, kalau bujur Nabi Muhammad itu nabi, lama amhalnallahu bisabbihi, tentunya Allah kadang menunda-nunda azab kepada kita dengan kita sumpahi Nabi, wal istighfafi bihi, dengan kita hinakan, kita lecehkan. Allah kadang membiarkan, tentunya kadang menunda azab-azab itu. Begitu kita ucapkan langsung dapat azab. Ternyata kadang baik. Maunya mereka itu, kamu mati ya Rasulullah, kamu celaka ini, disumpahi, dihina, dicaci, dan sebagainya. Tapi buktinya kita mencaci maki, ada apa-apa, aman-aman aja. Gitu. Nah, ini perlu benar kita ambil di sini pelajaran yang baik ini. Aman-aman aja kada apa-apa ternyata. Nah lalu dikatakan wajahidu. Jadi Ibnu Arabi, mereka itu bodoh. Orang-orang Yahudi itu bodoh, menyumpahi Nabi kada dapat azab, dikira aman. Itulah orang yang bodoh. Annal bari ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala halimun. Allah tu maha santun. La yu'ajilul uqubah liman sabbahu. Allah tu kada pernah mengazab, kada pernah menimpakan musibah, kada menimpakan bala, kada menimpakan kesusahan bagi orang yang mencaci makinya. Fa kaifa man sabba nabiyahu, bagaimana kalau nabinya aja, Allahnya aja disumpahi kada marah.
Allahnya disumpahi karena menurunkan bala, Allahnya dicaci maki karena nah kayak pemun nabinya aja masih di bawah lagi nabinya itu. Waqad sabata fis sahih, di dalam hadis sahih ditetapkan la ahadun asbara alal adza minallah, kadada orang nang kawa lebih sabar daripada Allah ketika dia disumpahi, ketika dia dicaci maki, ketika dia dihina, ketika dia dimacam-macami. Yadda'una lahu sahaba, sampai memadakan tuh Allah itu punya bini, Allah itu punya kawan, wal walad, Allah itu punya anak. Kan tuh menyampaikan Allah nih, ini Allah nang Maha Esa dipadakan punya bini, Allah nang Maha Esa dipadakan punya anak. Sudah jelas lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana buktinya aja bagiannya? Sampai di padanya tuh Allah tuh bisi bini, Allah tuh bisi anak. Wa huwa yu'afihim, nang menyumpahi tadi sehat aja orangnya. Kalau peng bibirnya bangkakah kada apa ay. Kalau peng lidahnya tajulurkah kada. Sehat malah tambah gagah, tambah kuat, tambah panjang umur. Sebagainya mana? Wa yarzuquhum, tetap diberi Tuhan rezeki. Kalau perlu ditingkatkan Tuhan rezekinya, makin menyumpahi makin berezeki, makin menyumpahi makin panjang umur, makin menyumpahi makin sehat. Nah, mana? Nah, ini hati-hati gini Pak ini. Allah tuh bersifat halim. Kada pernah membalas langsung Pak. Dibiarkan. Mau sadar apa kada? Mau menerima apa kada? Mau kembali apa kada? Fa anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan haja kasfan lisarairihim, untuk membongkar daripada rahasia-rahasia mereka. Wa fadhan li bawatinihim, ini untuk mencela, untuk merusak daripada batin mereka. Wa takriman li rasulihil karim, dan untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menunda daripada azab di dunia ini karamatahu sallallahu alaihi wasallam ala rabbih, ini sebagai karamah kemuliaan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas Tuhannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah utus ke muka bumi ini rahmatan lil alamin, untuk menebarkan rahmat bagi alam semesta. Nah jadi ditunda itu, ini rahmat buat mereka, kasih sayang. Ayo ditangguhkan, hendak menyumpahi bahimat, ayo sumpahi bahimat. Mun hendak sadar ada kesempatan baik, tapi nang menyumpahi bahimat di hati aja. Inna azaballahi asyaddu wa abqa, sesungguhnya azab Allah itu lebih dahsyat, lebih kekal. Kada ada apa-apanya dengan sumpahnya itu. Tapi Allah memberikan kesempatan. Nah ini rahmat. Nah ini bersifat halim. Makanya kita tuh jangannya kawa mensuri tauladani sifat Allah halim. Nabi bersifat halim. Ya nang jul kesahnya. Nabi nyata-nyata ke masjid baik-baik simbur urang lawan banyu. Jangan bang menyimburnya tuh pai banyu berasi. Jangannya bahasa kita nang disimbur tuh banyu sisa tatapasan nang sehari, atau sisa menyiang iwak, sisa apa simburakan ke Nabi. Kada sidin mendoakan macam-macam. Turun taros sidin faai, malah bila turun cari jalan itu pulang di mana disimbur, situ pulang turun simbur orang pulang sampai namanya nyimbur nih gering.